Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di podcast Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Makna Sejati Indah pada Waktunya. Nas firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyadari bahwa ungkapan indah pada waktunya itu adalah ungkapan yang sering kali diucapkan sebagai bentuk pengharapan bahwa di masa yang akan datang, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Yang hidupnya sedang berjuang, berusaha bekerja keras, dia berharap kelak buah dari kerja kerasnya itu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Dia mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih baik daripada hari ini. Di sosial media saya juga ada melihat sebuah video sindiran bagi orang-orang yang suka ngomong segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi dia sendiri tidak mau bekerja, dia sendiri hanya sukanya tidur, jalan-jalan, berhura-hura, tetapi tidak memiliki effort atau kerja keras di dalam hidupnya. Maka ungkapan indah pada waktunya itu tidak akan sesuai dengan cara dan gaya hidup yang sedang saudara lakukan. Lalu apa makna sejati dari ungkapan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Semuanya itu bisa kita pelajari melalui kisah-kisah dan perjalanan hidup kita. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Manusia juga memiliki begitu banyak keinginan yang ia utarakan di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Tetapi kapan doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan, itu ialah misteri ilahi. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan mengasihi kita dan Ia akan menjawab doa-doa kita itu indah pada waktunya, indah di dalam pandangan matanya. Di dalam kehidupan saya banyak kali menggunakan sebuah ilustrasi ini. Seandainya Bapak Ibu Saudara memiliki seorang anak yang masih berumur 5-6 tahun, tiba-tiba ia datang kepada saudara dan meminta sesuatu. Ia minta bisa memiliki sepeda motor sendiri. Maka saya sebagai seorang bapak yang baik, saya tentu tahu dia tidak akan pernah bisa mengendarai sepeda motor itu. Boro-boro mengendarai, menaikinya aja sulit. Ia juga tidak akan kuat menahan bobot dari kendaraan sepeda motor yang berat itu. Kalau saya adalah bapak yang baik, tentu saya tidak akan mengabulkan permintaannya. Bukan berarti saya tidak mengasihi anak saya. Tetapi dalam pandangan mata saya sebagai seorang bapak yang baik, bapak yang normal, dan menghormati hukum di negara kita, maka waktu yang paling tepat untuk saya menghadiahi anak saya sepeda motor ialah pada waktu ia berusia 17 tahun ke atas. Karena biasanya seorang anak sebelum umur 17 tahun, ia mesti membawa sifat kekanak-kanakannya yang labil, yang darah mudanya itu masih mendidih, ego untuk mendapat pengakuan dari teman-teman dan anak-anak tongkrongannya. Itu bisa membahayakan dia. Tidak jarang saya mendengar ada anak-anak di bawah umur yang sudah diberikan izin mengendarai sepeda motor. Mereka bisa menggeber sepeda motor demi untuk balapan liar di jalan atau untuk menunjukkan skillnya kepada teman-teman wanitanya untuk mendapatkan respek atau perhatian. Akibatnya tidak sedikit yang mengalami kecelakaan, ada yang meninggal dunia, ada yang harus mengalami patah tulang. Minimal orang tuanya baru kredit sepeda motor, kurang dari seminggu sepeda motor itu sudah menjadi barang rongsokan. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu, Tuhan dengar kok. Tuhan perhatikan. Tuhan sama sekali tidak melupakan itu. Kalau Ia adalah Bapa yang baik, bahkan lebih baik dari semua Bapa yang ada di dunia ini, lebih-lebih Ia Tuhan yang maha mengingat semua doa-doa dan seruan saudara di hadapannya. Kita perlu belajar sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang paling tahu momen terbaik bagi kita. Ingat, jangan terburu-buru
Segalanya itu harus tepat pada waktunya, harus pas. Itu baru terasa indah. Saudara yang saat ini sedang menanti-nantikan jodoh pasangan daripada Tuhan, harap bersabar. Tetapi di satu sisi, saudara juga harus memastikan bahwa saudara mempersiapkan diri saudara dengan baik kalau saudara ingin mendapatkan pasangan yang baik dan sepadan bagi saudara. Terus terang saya kaget membaca berita bahwa pandemi COVID-19 di kota kami mendorong naiknya angka pernikahan dini di kalangan para pelajar yang masih berstatus anak-anak SMA. Saya pribadi tidak menentang pernikahan dini. Sebagaimana orang katakan lebih baik menikah dan halal daripada berzina. Namun saya juga tidak menganjurkan saudara menikah terburu-buru sebelum waktunya saudara matang, sebelum saudara siap secara mental dan emosi untuk membina mahligai rumah tangga. Kita tidak bisa memungkiri fakta atau data bahwa tingginya kasus perceraian itu disebabkan oleh salah satunya pernikahan dini yang belum pada waktunya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menikah sudah terlalu tua umurnya? Maka ayat firman Tuhan yang kita baca tadi tepat bagi saudara. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Seorang YouTuber terkenal di Indonesia pernah merumuskan apa itu arti keberuntungan. Beruntung itu sama dengan persiapan bertemu dengan kesempatan. Mari kita persiapkan hidup kita dengan baik. Kita bekerja begitu rupa. Kita bertekun di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita bertemu dengan kesempatan yang Tuhan berikan, maka itu akan menjadikannya indah pada waktunya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Kami percaya kebenaran ini akan menuntun kami hari demi hari, membenahi hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, persoalan yang kami hadapi, kami boleh menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.